Halo semuanya, ya kita masih membahas mengenai aplikasi dari graf ya. Nah, kenapa untuk pewarnaan graf ini saya pisah videonya karena materinya cukup panjang dibandingkan yang lain ya. Jadi saya buatkan khusus untuk pewarnaan graf di sini. Oke, jadi pewarnaan graf itu gambarannya seperti ini ya. Jadi nanti setiap vertexnya itu dikasih atau diberi warna gitu untuk membedakan dengan vertex-vertex lainnya. Pewarnaan graf itu ada dua macam ya. Ada dua macam. Yang pertama pewarnaan simpul, yang kedua itu adalah pewarnaan sisi. Ternyata pewarnaannya nggak hanya simpulnya atau vertexnya aja. Ternyata sisinya juga bisa diwarnain. Tapi persoalannya di sini memang yang akan kita bahas adalah hanya pewarnaan simpul saja. Gitu. Untuk pewarnaan simpul, apa sih yang perlu dilakukan? Yaitu memberi warna pada simpul-simpul graf sedemikian sehingga dua simpul bertetangga mempunyai warna berbeda. Jadi tujuannya adalah untuk membedakan dengan simpul-simpul yang berdekatan dengan simpul tersebut. Misalkan nih, ini ada merah ya, saya tunjuk di kursor, maka kita bisa lihat di sini warnanya berbeda, itu ada hijau dan ada kuning. Kemudian di sini kuning, sebelahnya juga berbeda ya, di sini ada merah, di sini merah. Gitu. Jadi tujuannya adalah nanti dua simpul bertetangga mempunyai warna berbeda. Oke, nah ini ada juga yang memiliki ide membuat pewarnaan graf ini pada kaos gitu ya, lumayan menarik ya. Ini adalah aplikasi juga dari Telegram. Oke. Nah, ternyata aplikasi pewarnaan graf itu lebih banyak ya, itu diaplikasikan saat mewarnai peta. Jadi kalau kita lihat pada peta itu kan ada warna-warna yang berbeda ya. Terkadang memang ada yang satu warna, tapi tujuannya adalah untuk melihat adanya nama-nama untuk wilayah tertentu. Misalkan di Tangerang dekat dengan Jakarta. Jadi kalau kita gambar dengan peta akan lebih mudah dibaca ya. Misalkan untuk Tangerang diberikan warna merah, kemudian untuk Jakarta warnanya hijau seperti itu. Jadi memudahkan pembaca untuk melihat adanya perbedaan wilayah. Oh, ini wilayahnya Jakarta, ini wilayahnya Tangerang gitu ya. Jadi peta itu terdiri atas sejumlah wilayah. Nah, wilayahnya bisa juga menyatakan kecamatan, bisa juga kabupaten, bisa juga provinsi atau negara. Jadi bisa kecamatan, kabupaten, provinsi atau negara. Jadi kan peta itu bisa menggambarkan banyak hal ya, bahkan benua gitu ya. Kemudian peta itu diwarnai sedemikian sehingga dua wilayah bertetangga mempunyai warna berbeda. Ini seperti yang tadi dikatakan, tujuannya adalah untuk memberikan warna, jadi yang bertetangga dengan vertex tertentu itu memiliki warna yang berbeda. Begitu. Nah, ini sebagai contoh peta. Jadi di sini ada perbedaan warna ya, walaupun ada yang sama, tapi yang penting adalah yang bertetangga dengannya itu tidak sama. Ini kan ini memudahkan pembaca ya melihat, oh ini adalah negara Sudan, misalkan ya, lalu Egypt, Saudi Arabia. Kita bisa lihat dari pewarnaan grafnya atau pewarnaan petanya. Nah, ini adalah aplikasi dari graf ya. Jadi caranya bagaimana membuatnya? Nah, tentunya mudah ya. Yang pertama, nyatakan wilayah sebagai simpul dan batas antara dua wilayah bertetangga sebagai sisi. Jadi batasnya itu sebagai sisi, kemudian wilayahnya sebagai simpul. Yang kedua, mewarnai wilayah pada peta berarti mewarnai simpul pada graf yang berkoresponden. Jadi kalau kita mewarnai wilayah pada peta itu sebenarnya kita mewarnai simpul pada graf yang berkoresponden. Kemudian, setiap wilayah bertetangga harus mempunyai warna berbeda. Jadi warna setiap simpulnya harus berbeda. Nah, sebagai contoh, misalkan kita punya gambar air seperti ini. Kemudian di sini ada wilayah 1, 2, 3, 4, 5, sampai 8. Kemudian kita kasih titik untuk wilayah-wilayah tersebut. Ya, di sini ada 1, 2, 3, seterusnya ini sebagai vertexnya. Kemudian tadi yang luar ini kita hapus saja, kita langsung menuju ke vertex.
Ingat ya, vertex itu mewakili wilayah. Sehingga kita dapatkan bentuk yang C ini adalah bentuk grafnya. Ini yang A tadi masih peta ya, kemudian yang C itu adalah grafnya. Gitu. Kemudian yang D baru mulai berikan warna ya. Jadi yang D ini, yang C tadi graf yang merepresentasikan peta, yang D pewarnaan simpul. Jadi setiap simpul punya warna berbeda. Jadi ini boleh warnanya semuanya berbeda dulu. Ada merah, kuning, biru, ungu, jingga, putih, hitam, hijau. Ini semuanya berbeda ya. Yang terakhir, kita bisa lihat, kita bisa cari, sebenarnya kita bisa juga mencari warna yang paling sedikit. Ya, jadi kalau misalkan kita menggunakan spidol, kita cari supaya menghemat warna spidol gitu ya. Jadi kita bisa memilih warna yang paling sedikit ya untuk warnaan pada suatu graf. Jadi ternyata kan tadi yang D ini ada 8 warna ya, 8 warna untuk 8 simpul. Ternyata di E ini, kalau kita sederhanakan, ternyata 4 warna itu sudah cukup untuk mewarnai 8 simpul. Ya. Di sini misalkan satu itu merah, yang kedua berarti nggak boleh kalau merah lagi kan, itu pilih 2 kuning. Kemudian setelah kuning, selain kuning berarti kuning bisa ketemu apa lagi? Boleh ketemu biru, ketemu ungu, di sini ketemu merah lagi juga boleh, asalkan nggak ketemu kuning lagi ya, karena kan nggak boleh di warna vertex yang sama. Kemudian dari biru ini ketemu kuning, biru ketemu merah, biru ketemu ungu, jadi yang penting nggak ketemu biru lagi. Lalu yang ungu ketemu kuning, biru, merah, kuning, merah, jadi yang penting nggak ketemu ungu. Yang terakhir kuning ketemu merah, ketemu ungu, ketemu merah lagi. Jadi ada 4 warna ya, itu merah, kuning, biru, ungu. Nah, ini bisa kita simpulkan bahwa ternyata 4 warna saja itu sudah cukup untuk mewarnai 8 simpul. Jadi nggak harus semuanya warnanya ada 8 gitu ya. Jadi cari yang paling efektif juga. Nah, ada istilah namanya bilangan kromatik. Jadi bilangan kromatik itu adalah yang seperti yang sudah kita lihat tadi ya, yaitu adalah jumlah minimum warna yang dibutuhkan untuk mewarnai peta. Jadi pengertian dari bilangan kromatik itu adalah mencari jumlah minimum warna yang dibutuhkan untuk mewarnai peta. Nah, untuk bilangan kromatik itu bisa disimbolkan dengan XG. Ya, XG. Jadi suatu graf G yang mempunyai bilangan kromatik K dilambangkan dengan XG sama dengan K. Jadi K itu kromatik K-nya ya. Nah, graf di bawah ini memiliki XG sama dengan 3. Mengapa? Karena ada 3 warna minimum yang bisa digunakan untuk menggambarkan graf ini. Sehingga kita bisa katakan XG sama dengan 3. Tuh jelasnya. Nah, ini adalah graf kosong NN yang memiliki XG sama dengan 1. Kenapa? Karena semua simpul ini tidak terhubung. Jadi untuk mewarnainya ini ya, maka kita hanya cukup membutuhkan satu warna saja. Ini mau ungu misalkan atau hijau dan lain sebagainya, karena memang nggak saling connected ya antara vertex-vertex yang ada, sehingga hanya satu saja karena nggak ada jalan yang menghubungkannya gitu ya. Ini yang disebut sebagai graf kosong. Nah, di sini ada graf lengkap KN ya yang memiliki XG sama dengan N. Kenapa? Sebab semua simpul saling terhubung sehingga diperlukan N buah warna. Nah, ini berlaku jika terdapat graf lengkap ya dengan graf lengkap KN. Graf lengkap kan pengertiannya setiap simpul itu akan berkonektif dengan simpul yang lainnya. Jadi semuanya ya saling connected. Nah, kalau berkonektif tentunya kan membutuhkan yang warnanya yang berbeda semua ya. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa jika ada graf lengkap dengan KN misalkan K5, K6, K7, maka XG-nya nilainya adalah ya sesuai dengan KN itu ya. Misalkan K5 berarti XG-nya sama dengan 5. Itu. Ini berlaku untuk graf lengkap. Nah, bagaimana kalau dengan graf bipartit? Untuk graf bipartit atau KMN, ini mempunyai XG sama dengan 2. Jadi satu untuk simpul-simpul di himpunan V1 dan satu lagi untuk simpul-simpul di V2. Jadi hanya ada 2 ya.
Karena kan graf bipartit kan graf yang bisa dibentuk dalam contoh seperti pada gambar ini ya. Jadi merah ketemunya biru ketemunya merah, di sini merah, merah ketemunya biru. Jadi yang penting dia nggak bertetangga dengan warna simpul yang sama. Jadi kalau begitu XG-nya sama dengan 2 untuk graf bipartit. Graf bipartit MN ya. Nah, sekarang kalau graf lingkaran dengan N ganjil, ini memiliki XG sama dengan 3. Sedangkan jika N genap, maka XG-nya sama dengan 2. Tuh, ini kalau graf lingkaran ya, maka XG-nya sama dengan 3. Sedangkan jika N-nya genap, kalau N-nya genap, maka XG-nya sama dengan 2. Ini coba aja dibuat contohnya untuk graf lingkarannya. Kemudian kalau ada sembarang pohon, T, nanti kita akan pohon ya, pohon itu adalah bagian dari graf ya. Ini akan memiliki XT sama dengan 2. Jadi XT untuk sembarang pohon itu sama dengan 2. Ya, jadi pohon itu adalah graf khusus ya. Nanti kita juga akan pelajari untuk topik selanjutnya sebenarnya untuk pohon. Intinya adalah pada pohon itu pohon masih merupakan graf tapi tidak terdapat sirkuit di dalamnya. Ya, itu yang disebut sebagai pohon. Dan verteknya itu saling connected, jadi nggak boleh terputus. Tuh. Nah, ini XT-nya sama dengan 2. Kemudian untuk graf-graf lain yang tidak dapat dinyatakan secara umum bilangan kromatiknya. Jadi selain itu ternyata ya untuk graf yang lain ini tidak dapat dinyatakan secara umum bilangan kromatiknya. Jadi yang umum hanya yang tadi ya pohon, kemudian graf lingkaran, graf bipartit, graf lengkap, graf kosong, ya gitu ya. Oke. Nah, ini ada perkembangan teorema pewarnaan graf. Yang pertama teorema 1. Bilangan kromatik graf planar itu kurang dari 6. Yang kedua, bilangan kromatik graf planar kurang dari 5. Ketiga, bilangan kromatik graf planar kurang dari 4. Yang teorema 4 berhasil menjawab persoalan 4. Warna dapatkah ini ya. Teorema 4 berhasil menjawab persoalan 4 warna. Dapatkah sembarang graf planar diwarnai hanya dengan 4 warna saja? Ya, masih ingat ya graf planar ya. Nah, ternyata jawaban dari persoalan ini ditemukan oleh Apple dan Haken yang menggunakan komputer untuk menganalisis hampir 2000 graf yang melibatkan jutaan kasus. Wah, nggak bisa kebayang ya 2000 graf itu bagaimana ruwetnya ya. Dengan jutaan kasus, ternyata cukup rumit ya. Ternyata graf yang kita lihat sangat simpel. Ternyata kalau dikembangkan juga sangat menarik ya sebenarnya, yang menarik dan sangat rumit juga gitu ya. Jadi ini solusinya ya, tadi yang berkaitan dengan teorema-teorema ini. Kalau kita menggambarkan peta ya, jadi cukup 4 warna saja untuk mewarnai sembarang peta ya. Nih ya. Cukup 4 warna saja untuk menggambar sembarang peta. Jadi ini adalah gambarnya dengan warna-warna itu adalah wilayah tersebut. Oke, kita lanjut ya. Ini adalah aplikasi lain dari pewarnaan graf, yaitu penjadwalan. Misalkan terdapat 8 orang mahasiswa, yaitu mahasiswa 1, 2, sampai 8, dan 5 buah mata kuliah yang dapat dipilihnya, yaitu ada mata kuliah A, B, C, D, E. Tabel berikut ini memperlihatkan matriks 5 mata kuliah dengan 8 orang mahasiswa. Angka 1 itu adalah elemen IC, berarti mahasiswa 1 memilih mata kuliah C. Sedangkan 0 menyatakan mahasiswa I tidak memilih mata kuliah C. Sebagai contoh, di sini adalah mahasiswa 1 berarti tidak mengambil mata kuliah A, tapi mahasiswa 1 mengambil mata kuliah B. Tuh ya, jadi kita juga bisa buat ini dalam pewarnaan graf ya, mengacu pada tabel berikut ini. Oke, kita lihat. Jadi persoalannya adalah berapa paling sedikit jumlah hari yang dibutuhkan untuk jadwal ujian tersebut sedemikian sehingga semua mahasiswa dapat mengikuti ujian mata kuliah yang diambilnya tanpa bertabrakan waktunya dengan jadwal ujian kuliah yang lain yang juga diambilnya. Berapa paling sedikit jumlah hari yang dibutuhkan? Nah,
Hal ini bisa diselesaikan dengan kita melihat bahwa tadi ya, simpul itu adalah mata kuliah. Kemudian sisi itu adalah mahasiswa yang mengambil kedua mata kuliah dua simpul tersebut. Itu. Nah, ini yang A. Ini adalah graf persoalan penjadwalan ujian 5 mata kuliah untuk 8 orang mahasiswa. Kemudian yang B itu adalah hasil pewarnaan pada simpul-simpul grafnya. Tadi simpul itu mata kuliah ya, kemudian sisi itu adalah mahasiswa yang mengambil. Kita nggak lihat jumlah mahasiswanya ya, tapi di sini adalah sisi. Sisi itu adalah ada mahasiswa yang mengambil kedua mata kuliah atau yang satu-satu tadi di sini. Ternyata kalau kita buat dalam bentuk graf tuh hasilnya seperti ini. A, B, C, D, E ya. Ini adalah C di sini ya. Sorry ya, C-nya hapus ya. Nah, kita bisa buat warnanya di sini. Bisa dimulai dari kotak yang mana dulu ya. Jadi di sini ada merah, kemudian di sini biru. Nah, merah ketemu biru lagi boleh. Setelah biru berarti ketemu merah. Nah, di sini ada biru boleh ketemu merah lagi. Yang penting jangan biru ke biru atau merah ke merah. Nah, kalau kita lihat pada graf berikut ini, maka sebenarnya bilangan kromatik graf pada gambar 874 yang B ini adalah 2, karena ada 2 warna minimum yang dihasilkan. Jadi, ujian mata kuliah A, E, dan D itu dapat dilaksanakan secara bersamaan. Sedangkan ujian mata kuliah B dan C itu dilakukan bersamaan, tetapi pada waktu yang berbeda dengan mata kuliah A, E, D. Ya, jadi kita bisa simpulkan dengan hal seperti ini. Kenapa? Kita coba lihat ya untuk yang A, E, D, ini karena warnanya sama. Ya, jadi bisa dilakukan secara bersamaan. Untuk yang BC ini warnanya biru. Jadi yang BC juga bisa dilakukan bersamaan, tapi waktunya yang berbeda dengan A, E, D. Jadi kita bisa menentukan jadwalnya dengan cara pewarnaan graf tersebut. Oke, ternyata aplikasinya nggak hanya di peta saja ya, tapi juga bagaimana cara menentukan penjadwalannya. Sangat menarik ya. Oke, ternyata ini adalah akhir materi dari pewarnaan graf. Nanti akan ada beberapa soal yang perlu dikerjakan, jadi silakan nanti submit tugasnya ya dalam bentuk PDF ya dengan cara memfoto hasil pekerjaan kalian, kemudian dimasukkan di Microsoft Word, kemudian di PDF-kan ya dan disubmit. Nanti silakan kerjakan secara berpasangan ya atau maksimal dua orang. Oke, sekian dari saya. Semoga dapat dimengerti ya. Jika ada pertanyaan, silakan nanti tuliskan di forum diskusi di bagian questions. Thank you and God bless you.